Iya, Pak. Oke, Tami. Jadi apa nih yang pengen kamu tanyakan? Sebenarnya sih aku mau, yang aku tanyain tuh, sebelumnya kan CV saya tuh lebih lebih dasar, lebih basic banget, kayak hanya pengenalan kerja di mana, ini di mana, ini di mana, gitu. Tapi nggak dijabarkan secara detail terkait kita tanggung jawabnya apa, kayak gitu. Apa yang udah kita lakuin. Nah, setelah itu saya melihat CV teman saya, oh ternyata mungkin ada kekurangan ya di sini, gitu. Kira saya melihat nih di CV-nya teman saya, akhirnya saya upgrade. Ternyata, oh memang harus diperjelas ya, kayak gitu. Harus tahu nih deskripsi job kita tuh apa, kayak gitu. Jadi orang-orang tahu nih di dalam divisi ini tuh kerjanya ngapain aja, kayak gitu. Ya udah saya masukkan sama personal profile. Jadi tujuan kita tuh mau ngapain, tujuan hidup kita mau ngapain, terus apa sih yang mau kita capai, kayak gitu. Sama udah sih sama skill interest. Nah, yang saya ingin tanyain tuh sebenarnya kenapa setelah saya sudah upgrade CV, kok masih kayak sepertinya masih ada kurang ketertarikan dari beberapa perusahaan gitu, Pak. Oke, menarik nih. Pertanyaannya menarik. CV sudah diupdate gitu kan. Tapi saya masih merasa ada yang kurang di CV saya atau perusahaan masih kurang tertarik di CV saya. Jawabanku, ah masa sih gitu? Enggak gitu ya. Jadi jawabannya gini, eh Tami, jadi yang harus kita paham itu kayak begini. CV itu ya, dia itu harus satu benar cara bikinnya, dua benar cara memakainya. Oke. Tadi yang secara general kamu sampaikan itu sudah ada improvisasi dan itu benar ya, bahwa contoh jangan nulis sesuatu itu basicnya saja atau sekedar saya pernah ini pernah enggak, itu jelas salah ya. Yang benar tadi dijabarkan, apalagi hal-hal yang bersifat pengalaman kerja gitu ya. Kalau kamu sekadar bilang pernah, misalkan PT ABCD tahun sekian sampai sekian, jabatan sebagai staf ini gitu, that's it, cuma kayak gitu aja gitu. Apa bedanya sama orang yang pernah kerja di tempat lain mungkin gitu. Maksudnya kamu hanya dengan menuliskan kayak gitu, kamu hanya satu memamerkan nama perusahaannya, dua memamerkan Betul. periodenya, tiga memamerkan jabatannya gitu loh. Tapi ya sudah gitu, apa bedanya sama kompetitormu dan lain-lain, sama orang-orang yang lain. Sehingga tadi bagus ya, aku nggak tahu tuh alasan kamu dengan cara melihat dengan teman itu, kamu belajar bareng teman atau diskusi bareng teman gitu, atau nggak sengaja ngelihat punya teman di mana gitu, sehingga itu bagus sekali ya Ya, gitu. diskusi. Jadi harus Ya, harus di dalamnya tuh diskusi ya gitu ya. Jadi harus dijabarkan, itu benar ya. sekali. Karena itu adalah minimal 4 unsur dasar yang harus ada pada pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini sendiri nanti nggak tahu kamu udah nonton YouTube yang aku upload belum ya, yang bagian pembahasan CV, bahwa pengalaman kerja tuh ada banyak yang bisa kamu masukkan. Kerja tetap, kerja kontrak, part time, freelance, entrepreneur, usaha sendiri gitu ya, magang dibayar, nggak dibayar, project dosen, jadi astus gitu-gitu, itu boleh dimasukkan kayak gitu, dan silahkan dijabarkan di dalamnya. Job desk-nya pun, di breakdown-nya pun tidak hanya sekedar definisi standar. Misalkan kamu punya online shop misalkan gitu, misal kamu jualan mukena tuh gitu ya, gitu. Job desk-nya ngapain? Tulisannya cuma menjual mukena ke konsumen gitu. Wah, itu dangkal sekali gitu, tidak seperti itu gitu. Misalkan tulis aja menjual mukena, misalkan ada brand-nya gitu, brand ini ya, di marketplace dalam kurung sebut tuh nama-nama marketplace gitu, misalkan Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak gitu misalkan, dan sosial media dalam kurung Instagram, Facebook, TikTok misalkan gitu. Gitu. Nah, itu kan jelas gitu kan. Gitu. Terus habis itu apa? Membuat konten-konten kreatif untuk diupload ke sosial media gitu kan. Maksudnya foto-foto produk untuk diupload ke marketplace gitu kan. Menawarkan dan membalas chat untuk setiap ketertarikan yang ada gitu kan. Melakukan, Ya. membantu ini untuk proses gitu-gitu, hal-hal yang detail kayak gitu nggak apa-apa loh Kak. Kalau kayak gitu nanti hasilnya panjang dong ya, CV-ku lebih dari satu halaman, Iya. tidak masalah. Nggak ada yang bilang CV itu harus satu halaman.
Kalau ada yang bilang CV harus 1 halaman, itu salah. CV harus 2 halaman, itu salah. CV harus 3 halaman, itu salah. CV boleh 1 sampai 3 halaman. Ya, aku ngomong CV ya gitu. Di situ artinya akan harus disesuaikan dengan isinya. Tadi CV itu harus benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Jangan memaksakan CV berhalaman rendah kalau memang gitu ya, kalau halaman 1 misalkan, kalau memang masih banyak informasi yang penting yang belum dimasukkan. Takutnya yang harusnya dimasukkan semua ya, malah kamu seleksi gitu kan. Nanti akhirnya kamu yang punya pengalaman banyak karena memaksakan jadi 1 halaman, di atas kertas terlihat pengalamanmu ya cuma sebatas ini gitu kan. Nggak kelihatan yang lain. Nanti akan kelihatan setara sama orang yang kurang pengalaman yang bahkan segalanya yang dia masukkan ya cuma udah cukup di 1 halaman gitu kan. Kelihatan setara di atas kertas kan. Itu kan sayang seperti itu ya kan. Sehingga silahkan dijabarkan. Nah, benar cara bikinnya saja tidaklah cukup. Tadi aku bilang gitu. Sekarang evaluasi lagi terkait dengan misalkan CV ini sejauh ini kamu ngelamar kerja tuh pakai platform apa aja gitu. Oke, aku lewat email, aku lewat website perusahaan, aku lewat tadi misalkan kayak portal karir apa, Jobstreet dan teman-temannya itu gitu ya, lewat LinkedIn gitu. Dilihat lagi gitu. Oh, oke lewat sana. Habis itu kamu tanyakan terkait dengan satu batasan diri. Batasan diri itu kayak gini. Aku cuma lamar kerja di bidang ini aja. Apa enggak, misal kayak aku cuma ngelamar di jurusanku aja, atau kalau kalau ada yang lain semua jurusan ya nggak masalah, tetap aku lamar, dicek itu. Yang kedua, cek lagi sejauh ini tuh terkait dengan lokasi aku pilih-pilih nggak sih, gitu kan? Gitu, gitu. Lokasi aku pilih-pilih nggak sih, gitu. Terus habis itu lihat lagi, misalkan seperti ada lowongan tulisannya minimal pengalaman 1 tahun, fresh graduates are welcome to apply, gitu. Tapi tetap berani aku apply nggak tuh, gitu. Yang hal-hal semacam ini coba kamu cek lagi sehingga nanti kamu lihat sejauh ini yang sudah kamu lakukan rata-rata ngirim lamaran per hari itu berapa gitu. Aku pengen kamu ada target angka gitu bahwa aku harus ngirim lamaran sekian gitu. Ingat ya, target angka yang aku tetapin ini bukan sesuatu yang makin banyak berarti makin sering keterima, enggak. Aku melihatnya adalah seperti ini, bahwa di luar sana banyak sekali perusahaan yang cari kandidat. Aku belum pernah tuh nemuin ada hari kosong gitu, nggak ada loker gitu, ya kan? Yang nomor dua adalah di luar sana banyak sekali perusahaan yang mungkin kamu belum tahu namanya, tapi itu mereka lagi nyari orang kayak kamu, ya. Yang ketiga adalah mungkin di luar sana ada perusahaan yang udah nyari orang kayak kamu tapi belum ketemu. Sehingga ya kalau zaman sekarang itu namanya mencari kerja itu satu, mencari dan ditemukan. Mencari itu adalah kamu ngirim sana sini, ditemukan itu adalah gimana biar orang gampang nemuin kamu. Paling gampang lewat apa? LinkedIn, ya. Kamu punya akun LinkedIn, minimal kelengkapan informasi di LinkedIn setara dengan CV. Tapi kalau LinkedIn-ku lebih lengkap dari CV, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Lebih lengkap boleh nggak? Boleh. Karena nanti misalkan di CV-mu kan akan kamu taruh URL LinkedIn tuh gitu. Seolah-olah kamu bilang, wahai Bapak Ibu, apabila gitu ya masih membutuhkan informasi tambahan sebagai pertimbangan terkait kualifikasi saya cocok tidaknya terhadap posisi yang dibuka, silakan kunjungi link ini. Seolah-olah kan kamu bilang gitu. Sehingga kan akan lucu kalau udah naruh URL LinkedIn, dibuka LinkedIn-nya tapi selfie. Ya, gitu. Isi belum lengkap, kamu udah buru-buru apply job gitu. Udah lengkap, tapi temannya masih sedikit koneksinya gitu. Koneksinya udah banyak, udah lengkap, tapi kamu nggak ada aktivitas gitu. Nggak nyapa, nggak tanya-tanya ini itu, nggak pernah bikin postingan. Gimana orang tahu kamu itu siapa? Begitupun mungkin kalau kamu nyantumin Instagram gitu. Nyantumin Instagram, ya kan? Setelah dibuka Instagram ternyata kosong. Cuma ada following sama follower gitu. Tuh review sebelumnya aku bilang gitu. Oh, keren banget, ini anak sosmed banget. Tapi habis aku buka ternyata di protect. Terus habis itu iya Kak, aku percobaan kan. Oke, aku follow di tempat gitu. Di situ aku cek following follower, yang tag nggak ada, yang di feed nggak ada, yang highlight nggak ada. Terus
buat apa kamu nyantumin Instagram di situ gitu? Kamu mau menunjukkan anak sosmed, tapi kamu mau memamerkan apa di situ? Nggak ada gitu. Maksudku di sini tuh adalah bahkan semua sosmed itu bisa kamu gunain untuk branding loh. Kamu punya TikTok, ya nggak masalah, nggak usah buat joget-joget, bikin karyamu sendiri gitu, bikin video 15 detik terkait tips dan trik. Tips apa? Yang soal bidang kamu. Kan kamu tuh kuliah bidang itu. Mungkin kamu misalkan nih, jelasin istilah-istilah dasar terkait yang ada di bidang kamu. Misalnya jurusan kamu akuntansi. Apa sih istilah-istilah akuntansi gitu? Oke, gitu. Misalkan muncul di situ. Rekonsiliasi, bilang aja gitu. Rekonsiliasi adalah bla 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 bla, pendek dah. Tapi kamu upload rutin sehingga ya orang akan mengenalmu di TikTok itu sebagai konten kreator yang menjelaskan isinya tuh kayak glosari gitu ya. Istilah-istilah yang ada di bidang akuntansi gitu. Mungkin nanti di Instagram apa, di ini apa. Akhirnya nanti kalau nama lengkap kamu aku tulis di Google search, muncul gampang. Itulah namanya branding. Gitu. Itulah bentuk cara agar mudah ditemukan. Mudah ditemukan iya, dicari iya. Kita nggak tahu mana yang nyangkut, ya kan? Tapi mending dua-duanya dilakukan gitu. Nah, aku nggak tahu nih, kamu misalkan ngelamar kerja tiap hari udah rutin belum? Kemudian sosmednya udah lengkap belum gitu ya. Itu jangan-jangan kalau hari kerja kamu ngirim banyak, hari libur kamu libur gitu. Gitu Iya misalkan. itu, Pak. Nah, itu jelas salah ya gitu. Aku udah bikin YouTube-nya aku upload bahwa kebanyakan orang salah mengartikan bahwa lamar kerja cukup bagusnya tuh di jam kerja saja gitu. Itu benar, tapi itu kalimatnya nggak lengkap. Melamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Yang artinya bukan ngelamar kerja di jam kerja aja, jam di luar jam kerja diabaikan, bukan gitu. Artinya tuh di jam kerja intensitas kamu tuh tinggi, lamarnya tuh tinggi, aktivitinya tuh tinggi. Gitu. Karena memang user maupun HR juga lagi ya memang lagi kerja gitu. Entah dia buka laptop, buka komputer perusahaan gitu. Tapi di luar jam itu tetap ngelamar. Akan konyol kalau di luar jam kerja kamu nggak ngelamar. Itu orang-orang yang misalkan lagi kerja, itu misalkan di pabrik gitu ya, pagi sampai sore, mereka pengen pindah kerja tanpa resign dulu, mereka bisa ngelamar cuma malam hari. Toh juga bisa pindah juga, kok bisa sih gitu. Itu kan harusnya kepikiran. Atau misalkan ada orang yang kerjanya tuh memang padat, dan cuma bisa ngelamar kerja di weekend. Tetap ngelamar bisa pindah. Iya. Itu contoh kayak begitu nggak cuma satu dua. Aku bisa nyebut orang tuh bisa ratusan atau ribuan. Sehingga tadi mungkin bukan salah CV-nya sih, tapi salah pakainya, cara pakainya yang belum tepat. Begitupun LinkedIn, mungkin bukan salah akun LinkedIn-mu, tapi belum optimal aja gitu. Gitu. Nah, nanti maksudnya gimana? Nanti aku jelasin di sesi detail ya. Gitu, Tami. Tapi semoga udah ada gambaran ya, gitu. Bahwa Iya, kita Pak. belum bisa langsung menyimpulkan apa dikit-dikit salah CV, dikit-dikit salah CV gitu. Belum Iya, tentu iya. gitu. Ya, gitu. Kita harus komprehensif gitu sih. Oke, ya udah agak jelas ya. Oke, ada lagi Iya. nggak pertanyaan lanjutan apa gitu? Sama ini sih, Pak, yang LinkedIn itu kan banyak, tulisannya aktivitas gitu ya. Aku tuh kadang kayak kurang memahami apa kegunaannya itu, gitu. Kadang misalnya ada teman-teman saya tuh beberapa kayak pekerjaannya digital marketing, terus mereka memberikan beberapa quotes kayak gitu terkait digital marketing, sama apa, about self gitu, Hmm, terkait dirinya temannya dia gitu. Nah, terus di situ saya mikir kayak, ini tuh fungsinya apa, kayak gitu. Terus kalau misal untuk saya yang masih belum tahu nih arahnya kemana itu apa yang mau saya tulis, kayak gitu. Saya tuh pengen posting-posting kayak gitu, tapi kayak bingung gitu. Oke, jawaban paling simpel. Kalau bingung, nanya. Oke, oke, itu dulu. Nah, ini kan nanya ya betul, tapi dari cerita kamu gini ya, dari cerita kamu tuh satu, kamu tuh punya teman-teman yang udah paham duluan ya terkait LinkedIn. Entah dia main duluan atau dia Iya, taunya belakangan tapi keponya lebih dalam. Dia bener-bener kayak dive in gitu, langsung cari tahu harus gimana gitu. Benar ya bahwa namanya aktivitas itu ada dua di LinkedIn. Ada aktivitas yang namanya merespon merespon hasil postingan orang, jadi aktivitas keluar outgoing gitu ya.
Jadi ada orang bikin postingan, kamu react, kamu like misalkan, kamu komen, komennya nggak cuma yang pendek-pendek, setuju gitu, nggak gitu, interested gitu, nggak gitu, gitu. Komennya ya mungkin kalau ada yang bahan diskusi silahkan komen, tapi ya bukan yang isu-isu sara ya, kalau bisa yang bener-bener Ya. itu kamu dengan komen tuh menunjukkan saya tuh smart, saya pemikir, saya bisa mengikuti diskusi tersebut, dan dari diskusi itu pun kamu bisa mengambil ilmunya, begitupun orang yang membaca komenmu gitu. Itu termasuk aktivitas, atau misalnya ada yang ulang tahun kamu ucapkan, selamat tahun Bapak Ibu, semoga bla 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 gitu. Atau ada yang habis nge-add kamu, terima kasih sudah berkoneksi dengan saya, salam kenal, nama saya ini di sini gitu misalkan. Ngobrol aja seperti itu. Jadi bangun koneksi, beda sama sosmed yang lain. Tuh, yang lain mah kamu bikin postingan ada yang like, misalkan kamu di Instagram ya, aku bikin postingan quotes menarik, followermu ada yang like, ada yang seneng gitu, nggak kamu balas bodo amat gitu, atau mungkin ada yang follow kamu, Iya, nggak kamu follow back, ya nggak apa-apa, tapi buat di branding kayak gitu itu rugi kamu. LinkedIn itu sama seperti Instagram lah gitu ya, sosial media gitu, tapi kamu harus ingat LinkedIn itu platform network gitu ya, buat networking gitu, networking yang khususnya lebih ke profesional. Balik ke definisi sosial media, ada sisi sosial, ada sisi media. Kamu cari info loker, dicari yang cocok, terus apply, itu sisi media. Tapi kan ada sisi sosial ini loh, yang bisa kamu pakai. Kamu pakai platform pencari kerja, kan nggak bisa namanya ngobrol sama HR-nya. Lihat muka HR-nya aja siapa kamu nggak tahu gitu kan. Tapi di LinkedIn kamu bisa lihat loh ada orangnya gitu. Kenapa nggak connect? Kenapa nggak benar. iya, berkenalan. Berkenalan nggak harus waktu kamu ada perlunya kok. Yang penting kamu tahu beliau itu adalah rekruter, saya pengen membangun koneksi yang mungkin di masa yang akan datang akan sangat berguna. Mungkin kita bisa berkolaborasi, mungkin kita bisa bekerja sama, entah itu di dalam perusahaan tersebut atau di luar gitu. Sehingga itulah yang harus jadikan kamu semangat. Yang artinya LinkedIn harus tetap kamu pakai sampai kapanpun, walaupun kelak kamu udah dapat kerjaan impian. Selama kamu masih pengen ya ada di industri, memanfaatkan usia produktifmu di dunia kerja, LinkedIn itu harus tetap dipakai. Mau nanti statusnya kamu masih staff, supervisor, manager, jadi job seeker lagi, LinkedIn harus terus kamu pakai. Nggak bisa kayak kalau habis dapat kerja LinkedIn ditinggal, ntar cari kerja dipakai lagi, Iya itu. nggak bisa kayak gitu. Kamu nggak bisa memperlakukan seperti itu karena nanti kamu branding dari nol lagi, dari bawah lagi gitu. Branding itu non-stop gitu. Pernah ini nggak lihat brand apa ya yang udah terkenal ya? Brand yang terkenal itu Indomie lah. Aku sebut aja nggak apa-apa di sini. Itu nggak ada orang di seluruh dunia nggak tahu Indomie. Pernah nggak kamu Iya. lihat Indomie udah terkenal kayak sekarang, besok dijual lagi tapi nggak ada label. Oh iya. Terus orang bilang kayak, ini Indomie kok gitu. Ini Indomie gitu. Walaupun orang udah hafal rasanya ini. Pernah nggak lihat bungkusnya hilang logo Indomie? Enggak. Begitu. Belum. Ya, itulah namanya branding. Ya, Dan diperkenalkan agar orang suka, begitu udah suka kita pelajari polanya gimana. Oh, dia suka karena apa, aku sih, oh rasanya enak ini, nanti bikin improvisasi ini itu. Nanti ada mie goreng biasa, mie rebus, ada mie Aceh, mie jumbo dan lain-lain gitu ya, mie rendang dan lain-lain gitu ya, varian Indomie yang banyak. Kenapa ngasih contoh Indomie? Ya aku pecinta Indomie gitu, ibaratnya gitu. Ini aja contoh yang gampang ya, kamu dianalogiin gitu ya ke yang kamu lakukan gitu. Jadi bagus kamu punya teman yang tadi. Nah, yang harus dilakukan apa? Tanya gitu. Jadi kalau kamu penasaran, ada teman kayak gitu nanya, ini gunanya untuk apa? Kalau belum puas, tanya sama siapa? Google. Kalau nggak ada lagi, nah nanti jawabanku adalah tonton playlistku soal dasar LinkedIn. Udah aku jelasin tuh per bagian gitu. Yang harus kamu tonton, nggak boleh sekilas. Jadi kamu buka LinkedIn-mu sambil plototin LinkedIn-mu sambil dengerin aku jelasin apa di situ gitu. Itu paling simple. Kita nggak bisa tanya lagi gitu. Tapi yang intinya adalah sama. LinkedIn atau CV sama. Bener cara bikinnya. Setelah itu bener cara pakainya. Kalau LinkedIn kamu sudah dibangun dengan benar, hanya kamu gunakan untuk mencari info loker, ngelamar, itu rugi banget gitu. Itu cuma sisi media, sisi sosialnya mana gitu, ya kan gitu. Jadi tadi ya masih banyak ya yang belum dilakukan, masih bisa untuk dioptimasi lagi, dan aku yakin kalau
itu semua kamu lakukan, konsisten, dievaluasi, pasti hasilnya beda. Karena buat aku, secara general, CV kamu nggak terlalu bermasalah. Ya, walaupun nanti aku jelasin. Ya, sama mau tanya terakhir ya Pak. Boleh, nggak Ini terakhir juga sama nggak apa-apa. kalau kalau misalnya, maaf ada suara ondel-ondel Pak. Nggak apa-apa. Ini biasanya juga lewat juga di sini. Kalau ini biasanya kan kalau misal kita sudah memiliki pengalaman bekerja lebih banyak, apakah organisasi itu penting diletakkan di CV, Pak? Menarik. Pertanyaan kamu menarik. Ada orang yang sudah memiliki pengalaman kerja banyak, tadi aku bayangin lagi ya, idealnya tuh ada organisasi sama kerja itu tetap masuk semua idealnya. Tapi kalau kamu memang ya bikin CV yang akan berfokus pada profesional kamu, apalagi kamu bentuknya bukan CV tapi resume gitu ya. Nanti kamu baca lagi artinya apa, sehingga yang perlu ditonjolkan atau ada di CV paling minimum itu adalah informasi pribadi, ringkasan CV, pengalaman kerja dan sertifikasi sama skill. Udah itu aja. Jadi organisasi kepanitiaan, moto hidup, hobi gitu-gitu nggak usah ada di CV-mu gitu. Boleh. Tapi balik lagi tadi, kalau pengalaman kerja kamu, buat aku ya, pengalaman kerja kamu, apalagi kamu kayak kerjanya cuma di 1, 2, 3 kantor gitu ya ibaratnya, itu bikin pengalaman kerja masuk, organisasi masuk, tetap bisa kok gitu. Karena yang namanya organisasi tidak terbatas hanya yang ada di kampus. Di luar kampus bisa. Bahkan organisasi yang kamu sambil kerja di periode itu kamu juga masih Oh, iya, aktif iya. dalam organisasi. Jadi boleh dimasukkan. Paling nanti yang organisasi nggak perlu dijabarkan. Jadi kalau orang yang udah punya pengalaman kerja, kalau pengen sempurna, pengalaman kerjanya itu dijabarkan. Tadi kan di awal aku bilang minimal jadi 4 tadi ya. Nama perusahaan, timestamp periodenya kapan, jabatan kamu apa, job desk-nya apa. Kalau biar sempurna tambah satu lagi adalah pencapaian kamu selama kerja di Baik. posisi itu. Jadi yang di breakdown banget di situ. Orang yang punya pengalaman kerja, porsi paling besarnya adalah penjabaran dari pengalaman kerjanya. Itu yang dijual. Saya pernah sebagai ini di perusahaan ini sekian lama, saya pernah mengerjakan ini, dan prestasinya atau pencapaian saya udah melakukan ini. Gitu. Itu yang kamu tonjolkan. Gitu ya. Lebih ke arah sana. Jadi walaupun sama-sama ada informasi penting di LinkedIn, di LinkedIn juga, di CV juga, tapi kalau di LinkedIn bisa di breakdown, semua tuh dijabarin nggak masalah. Karena kan LinkedIn tak terbatas ya, gitu. Ya. Nah, kalau di CV karena strateginya harus berfokus sesuai dengan loker yang dibuka gitu ya, sehingga bahasanya kan harus menjual. Perlakukan CV sebagai marketing dokumen kamu, ya, bukan autobiografi kamu, tapi sesuatu dengan bahasa yang menjual. Sehingga tadi akan sangat cantik apabila CV-nya itu tadi di pengalaman kerja ada 5 hal tadi. Gitu, secara general, Tami. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Sudah Udah cukup? Pak, cukup. Oke, cukup Iya. ya. Oke, berarti kita Ya. sekarang masuk ke sesi yang spesifik ya.